Halo Gators, selamat datang di bab 5. Nah, di bab 5 kita kali ini akan dibawakan oleh saya sendiri, Taufik Arisandi, selaku moderator, bersama dengan Pak Rus Ediarto. Halo Pak Rus, apa kabar? Halo. Semoga sehat selalu ya Pak ya. Alhamdulillah, Min. Oke, sekarang kita diskusi ya Pak ya di bab 5 ini, jadi supaya nggak bosen nih teman-teman ya. Dan di diskusi kita kali ini, kita akan sedikit melakukan summary atau menyimpulkan apa sih yang sudah diajarkan di 4 bab sebelumnya. Nah, untuk summary tentunya ada baiknya kita merefresh ya Pak ya, benar-benar dari bab 1 nih ya. Kira-kira apa sih ini, apa sih itu. Nah, kita pengen tahu nih Pak Rus ya. Jadi kita langsung aja, jadi buat menghemat waktu kita. Nah, selama 1 jam ke depan, kita akan diskusi bersama Pak Rus Ediarto. Oke Pak? Siap. Oke. Pak Rus, kita pengen tahu nih Pak, dan teman-teman juga ingin tahu juga nih, sebenarnya gimana sih Pak perusahaan itu dalam menggunakan teknologi seperti IoT, blockchain, atau kecerdasan buatan atau disebut sebagai artificial intelligence atau AI sekarang yang sedang gandrung ya Pak ya, untuk meningkatkan efisiensi Pak dalam rantai pasoknya. Silakan gimana Pak? Oke, gini. Yang pertama adalah yang Internet of Things ya, atau IoT. Oke. Jadi itu fungsinya pemantauan real time. Kami menggunakan sensor IoT untuk memantau secara real time kondisi lingkungan, terus suhu, kelembaban, dan lokasi barang. Hal ini membantu dalam menjaga kualitas produk, mengidentifikasi masalah yang potensial, dan meminimalkan risiko kerusakan atau kehilangan. Terus juga bisa untuk mengoptimasi rute pengiriman, melibatkan sensor pada kendaraan, jadi kendaraan untuk yang mengirim, kemudian paletnya atau produk untuk mengoptimalkan rute pengiriman dan distribusi. Ini membantu untuk mengurangi waktu pengiriman, biaya bahan bakar, dan emisi karbon. Kemudian kalau dengan manajemen persediaan, sensor IoT dapat digunakan untuk memonitor persediaan secara akurat. Informasi ini dapat digunakan untuk optimasi proses pemesanan ulang dan mengoptimalkan level persediaan. Jadi bisa dimonitor semuanya ya Pak ya? Iya, begitu. Oke. Jadi intinya adalah real time. Oke, semuanya bisa termonitor ya Pak ya? Iya. Jadi kalau selanjutnya itu kalau di blockchain itu adalah transparansi dan keamanan. Jadi penggunaan teknologi blockchain ini untuk meningkatkan transparansi dan keamanan dalam rantai pasokan. Informasi yang dicatat secara terdesentralisasi, mengurangi risiko manipulasi data, dan memungkinkan pihak terkait untuk mengakses informasi yang diperlukan. Kemudian, kalau pelacaan asal-usul, blockchain dapat digunakan untuk membuat jejak digital yang tidak dapat diubah untuk setiap produk dalam rantai pasok. Ini membantu meningkatkan kepercayaan konsumen dengan memberikan informasi tentang asal-usul kualitas produk. Kemudian, kontrak pintar. Nah, ini menggunakan kontrak pintar atau smart contract untuk optimasi proses bisnis tertentu. Seperti pembayaran otomatis, ketika persyaratan tertentu terpenuhi, yang dapat mengurangi biaya administratif dan meningkatkan efisiensi. Kemudian, untuk yang lagi keren saat ini, namanya Artificial Intelligence AI ya atau Pak ya? kecerdasan buatan, tool AI. Nah, peramalan dan perencanaan persediaan AI ini dapat digunakan untuk menganalisis data historis dan saat ini untuk membantu peramalan persediaan yang lebih akurat, mengurangi risiko kekurangan atau kelebihan barang. Jadi tukang ramal ya istilahnya nih. Terus di manajemen risiko, sistem AI dapat memantau risiko dalam rantai pasokan seperti gangguan logistik atau perubahan kondisi pasar dan memberikan rekomendasi untuk mitigasi risiko. Yang berikutnya adalah meningkatkan efisiensi operasional, implementasi kecerdasan buatan dalam proses operasional, seperti pengelolaan inventaris, penggantian otomatis, dan penjadwalan produksi dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Kemudian yang selanjutnya pemeliharaan prediktif. Nah ini penting ini karena sebelum terjadi sudah diprediksi. Iya. Penggunaan sensor IoT dan analisis AI dapat membantu dalam pemeliharaan prediktif, memprediksi kapan peralatan atau mesin akan mengalami kerusakan atau kegagalan, sehingga perawatan dapat dilakukan sebelum terjadi kerusakan yang serius. Jadi istilahnya kan ada preventive maintenance, Iya. ada predictive maintenance. Nah, Betul. ini lebih advance lagi untuk yang sudah predictive maintenance. Gitu Pak.
Oh, jadi sudah banyak dimudahkan ya Pak ya dengan kecanggihan teknologi sekarang ini ya Pak Iya, ya. betul, Pak. Oke, sekarang yang berikutnya nih Pak. Di setiap perusahaan sebenarnya bagaimana sih Pak cara mengelola atas perubahan yang terjadi di dalam permintaan pasar nih Pak? Dan bagaimana dia menyesuaikan rantai pasoknya itu biar supaya efektif dan efisien. Gimana Pak? Oke. Kalau untuk pemantauan permintaan pasar, itu kita bisa menggunakan analisis data. Jadi, gunakan analisis data untuk memantau tren dan perubahan dalam permintaan pasar. Sumber data dapat melibatkan penjualan historis, umpan balik pelanggan, dan indikator pasar lainnya. Terus kemudian kolaborasi dengan pelanggan, aktif berkomunikasi dengan pelanggan untuk memahami perubahan dalam kebutuhan dan preferensi mereka. Ini dapat melibatkan survei, pertemuan langsung, Hmm. atau keterlibatan pelanggan dan pengembangan produk. Terus kemudian fleksibilitas dan maksudnya fleksibilitas dalam desain produk dan produksi. Produk yang dapat dipesan menerapkan model produksi yang memungkinkan produk dapat dipesan atau make to order untuk mengurangi risiko kelebihan persediaan. Kemudian poin berikutnya adalah proses produksi yang fleksibel, mengadopsi teknologi dan metode produksi yang memungkinkan perubahan cepat dalam jenis dan volume produksi. Nah, keterlibatan pemasok dan mitigasi risiko, yang pertama adalah keterlibatan pemasok secara proaktif. Keterlibatan proaktif dengan pemasok untuk berbagi informasi tentang perubahan permintaan dan mengidentifikasi solusi bersama. Diversifikasi pemasok, mempertimbangkan diversifikasi pemasok untuk mengurangi risiko tergantung pada satu sumber pasokan. Terus kemudian di manajemen risiko pasokan, mengidentifikasi potensi risiko dalam rantai pasok dan mengembangkan strategi mitigasi risiko termasuk penyediaan cadangan untuk bahan baku kritis. Jadi begitu ya Pak ya. Jadi Ya, cara pengelola perubahannya itu seperti itu ya. ya. Oke, sekarang kita ada pertanyaan lagi nih Pak. Ini nggak apa-apa ya kita tanya terus ya Pak ya dalam Oke, diskusi panel ini ya. siap. Nah sekarang bagaimana sih Pak perusahaan itu bisa memastikan keamanan dan keberlanjutan rantai pasoknya dalam konteks isu-isu geopolitik nih Pak ya atau perdagangan internasional Pak? Gimana Pak? Nah, ini sekarang kan lagi di satu negara tertentu lagi ada perang, terus Iya betul. di negara lain apa ada sanksi, terus ngeblok, terus Iya. dumping itu rame ya. Nah, ini secara geografis dan sumber daya, diversifikasi pemasok secara geografis dan sumber dayanya dapat membantu perusahaan mengurangi risiko ketergantungan pada satu wilayah atau negara. Jadi mungkin bisa diversifikasi dari negara alternatif. Hal ini dapat melibatkan pencarian pemasok alternatif di berbagai lokasi. Kemudian diversifikasi portofolio pemasok. Memiliki portofolio pemasok yang beragam dapat mengurangi risiko terkait dengan fluktuasi harga, kebijakan perdagangan atau isu-isu geopolitik. Di manajemen risiko pasokan, satu, pemahaman risiko itu harus dipahami benar. Jadi dengan melakukan analisis risiko pasokan yang komprehensif, termasuk identifikasi geopolitik yang tadi sudah sempat dibahas, dan mengembangkan strategi mitigasi yang sesuai. Yang berikutnya adalah studi kekuatan dan kelemahan pasokan. Jadi bisa memahami kekuatan dan kelemahan masing-masing elemen dari rantai pasokan untuk mengevaluasi risiko potensial dan membangun ketangguhan. Kemudian ada penyediaan cadangan. Jadi persediaan yang strategis. Jadi menyimpan persediaan cadangan strategis dari bahan baku atau barang jadi kritis dapat membantu perusahaan mengatasi gangguan yang mungkin terjadi akibat perubahan dalam kondisi geopolitik atau perdagangan. Kemudian yang kedua, penyediaan alternatif. Mengidentifikasi dan menjalin kerjasama dengan pemasok alternatif yang dapat diandalkan dan siap digunakan jika diperlukan. Gitu. Wah, clear sekali ya. Gimana, Gaters? Jelas ya penjelasan dari Pak Rus tadi ya. Oke, sekian dulu untuk video kita kali ini. Kita akan lanjut ke video berikutnya.